Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Al-Wahidi, NIM 1120041. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya aliran teologi dalam Islam. Yang pertama, aliran kalam yang muncul karena faktor politik. Aliran kalam yang dipicu oleh persoalan politik menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang bertuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi, timbulnya persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Yang kedua, aliran kalam yang muncul karena faktor teologi. Problematika teologis di kalangan umat Islam baru pada masa pemerintahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya kelompok dari pendukung Ali yang memisahkan diri mereka karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima tafhim dalam menyelesaikan konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang pada waktu itu berposisi sebagai gubernur Syam. Pada waktu Perang Siffin, kelompok ini juga dikenal dengan kelompok Khawarij. Setelah itu muncullah kelompok lain, antara lain kelompok aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Syiah, dan aliran Salafiyah. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini merupakan bagian dari kelompok pendukung Ali yang memisahkan diri dengan beralasan tidak setuju mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menentang tafhim atau arbitrase dalam upaya menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu berposisi sebagai gubernur Syam pada waktu Perang Siffin. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Khawarij. Yang ketiga, aliran Qadariyah. Ajaran-ajaran tentang mazhab ini banyak memiliki persamaan dengan ajaran Mu'tazilah, sehingga aliran Qadariyah ini sering disebut juga aliran Mu'tazilah. Kesamaan keduanya terletak pada kepercayaan keduanya yang menyatakan bahwa manusia mampu mewujudkan tindakan dan perbuatannya. Yang keempat, aliran Jabariyah. Menurut catatan sejarah, paham Jabariyah ini diduga telah ada sejak sebelum Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar terhadap mereka dengan keadaan yang sangat tidak bersahabat dengan mereka pada waktu itu. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam masyarakat dalam peristiwa persoalan politik. Yang keenam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini muncul sebagai reaksi setelah munculnya aliran
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah. Tokoh utama yang juga merupakan pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketujuh adalah aliran Syiah. Aliran ini merupakan para pengikut Ali yang disebut Syiah. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Amr bin Yasir. Yang ke-8 adalah aliran Salafiyah. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasulullah SAW wafat, yakni sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.